Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di Iqra Idea. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah Nabi Idris alaihissalam. Langsung saja cekidot. Nabi Idris alaihissalam keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris keturunan dari Yarid bin Milail bin Kinan bin Anusi bin Syed bin Adam alaihissalam. Pada saat Nabi Idris dilahirkan, sisa umur Nabi Adam 308 tahun. Maksudnya tuh bersama Nabi Idris tuh kira-kira 308 tahun ya guys. Beliau lahir di Babylon, Irak, yang pada saat itu orang sudah mulai berbuat kemusyrikan dan melawan hukum-hukum Allah. Dan akhirnya Nabi Idris dan pengikutnya hijrah ke Mesir. Nabi Idris ini orangnya sangat jujur dan dianugerahi banyak sekali ilmu. Nama Idris ini sebenarnya mempunyai arti penerjemah, dan sebagian mengatakan bahwa Idris berasal dari bahasa Arab, dari kata dars, yang artinya mengajarkan wahyu ilahi. Dan seperti kita ketahui bahwa Nabi Idris alaihissalam ini adalah Nabi kedua yang diutus Allah di muka bumi. Karena Nabi Idris diberi hak kenabian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris konon hidup tahun 4533 sampai 4188 sebelum Masehi. Dan usia beliau berkisar 345 tahun. Nabi Idris pun diberi keistimewaan seperti nabi-nabi lainnya. Allah memberikan 30 lembaran-lembaran untuk disampaikan kepada umatnya. Dan sebagai seorang nabi, Nabi Idris pun diberi mukjizat. Yang pertama, Nabi Idris orang pertama yang membaca dan menulis menggunakan pena. Yang kedua, Nabi Idris ini pengetahuannya sangat luas, meliputi merawat kuda, ilmu perbintangan, hingga hitung-menghitung yang sekarang dikenal dengan matematika. Yang ketiga, Nabi Idris ini orangnya senang sekali belajar dan tekun mengkaji fenomena alam semesta ini. Yang keempat, Nabi Idris ini adalah orang yang pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaian. Setelah dewasa, Nabi Idris pun hijrah ke Mesir dan mengajak orang-orang ke jalan yang benar. Nabi Idris ini sangat peduli dengan pembangunan, bahkan dia sampai membangun 188 kota. Nabi Idris alaihissalam disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu Surah Maryam ayat 56-57, yang artinya, dan ceritakanlah wahai Muhammad tentang kisah Idris. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat mencintai kebenaran dan dia adalah seorang nabi. Nah, selain dia disebutkan dalam Al-Quran, dia adalah seorang yang punya martabat yang tinggi. Maksudnya martabat yang tinggi itu dia diceritakan bahwa dia meninggal di langit keempat. Dan ada kisah yang menarik, yaitu persahabatan Nabi Idris dengan malaikat Israel. Suatu saat Nabi Idris sedang duduk di suatu tempat yang tidak terlalu banyak manusia sambil terus bertasbih dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba malaikat datang dan mengucapkan salam. Salam wahai Nabi Allah, Nabi Idris. Dan Nabi Idris pun menjawab, salam ya malaikat Israel. Dan Nabi Idris pun bertanya, ada keperluan apakah malaikat kesini hendak mencabut nyawaku atau berziarah saja, maksudnya berkunjung.
Malaikat Israel pun menjawab, "Saya hanya berkunjung saja atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan akhirnya malaikat pun mendekati Nabi Idris yang masih tetap terus duduk dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Idris pun mengubah posisi duduknya dan mengajak jalan-jalan malaikat Israel untuk keliling-keliling melihat kediamannya, sambil menceritakan keinginannya kepada malaikat Israel bahwa ia ingin dicabut nyawanya dan merasakan sakaratul maut agar dia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan itu ditolak oleh malaikat Israel karena dia mencabut nyawa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun menurunkan wahyu agar malaikat mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Setelah Nabi Idris alaihissalam tidak bernyawa, malaikat Israel menangis atas kematian beliau dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kembali menghidupkan Nabi Idris alaihissalam. Dan Allah pun mengabulkan permintaan malaikat Israel. Nabi Idris pun dihidupkan kembali. Dan setelah Nabi Idris hidup kembali, maka malaikat Israel pun bertanya, "Wahai Nabi, bagaimana rasanya sakaratul maut saat nyawanya dicabut?" Nabi pun menjawab, "Rasanya seperti 1000 kali sakit ketika binatang hidup-hidup dikuliti." Mendengar itu malaikat pun terkejut karena dia mencabut nyawa Nabi Idris itu dengan sangat lembut dan sangat berhati-hati agar tidak berasa sakitnya. Mendengar jawaban malaikat Israel itu, Nabi Idris tidak tega umatnya akan merasakan sakit yang dahsyat itu. Dan pengalaman sakaratul maut itu menambah keimanan Nabi Idris dan semakin giat berdakwah mengajak kebaikan dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris ini adalah nabi yang dianugerahi bisa lihat surga dan neraka. Suatu ketika Nabi Idris sedang berbincang-bincang dengan malaikat Israel, maka Nabi Idris pun mengungkapkan keinginannya untuk melihat surga dan neraka. Malaikat pun bertanya, "Kenapa kamu, wahai Nabi Idris, ingin melihat neraka, padahal kebanyakan orang takut melihat neraka?" Nabi Idris pun menjawab, "Dengan melihat neraka, maka akan bertambah iman dan takwaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malaikat pun menjawab, "Saya tidak dapat memperlihatkan surga dan neraka kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya malaikat Israel pun berdoa dan Allah pun mengabulkan permintaannya. Ketika dikabulkan permintaan Nabi Idris, maka mereka pun melihat neraka lebih dulu. Di saat itulah Nabi Idris melihat neraka langsung pingsan karena melihat keseraman yang sangat menakutkan. Malaikat menyiksa dengan siksaan yang sangat kejam atas dosa-dosa manusia ketika di dunia. Akhirnya Nabi Idris pun meninggalkan neraka dengan tubuh yang sangat lemah lunglai. Setelah itu Nabi Idris pun diantarkan malaikat Israel melihat surga, dan ketika melihat surga dia pun sama. Nabi Idris pingsan, namun pingsannya bukan karena takut, tetapi karena merasa takjub atas keindahan dan pesona di surga yang banyak sekali istana-istana dari emas, sungai-sungai yang mengalir, pohon-pohon yang rindang dan sejuk. Dan di surga itu baunya sangat harum. Malaikat Idris pun mengajak berkeliling-liling surga. Setelah berkeliling-liling, akhirnya Nabi Idris pun ingin tetap tinggal di surga. Malaikat Israel pun menjawab, "Nabi Idris boleh tinggal di surga, setelah nanti kiamat boleh tinggal di sini."
ketika amal ibadahnya sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa tinggal di surga. Nabi Idris pun menjawab, "Saya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat nanti." Dan akhirnya malaikat pun berdoa dan Allah mengabulkan doanya malaikat. Dan tinggallah Nabi Idris di surga. Itu tadi rangkuman kisah Nabi Idris alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika saya salah menyampaikan dan kurang lengkap, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan silahkan lengkapi di kolom komentar ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.